Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 6 November 2022, Pekan Biasa yang ke-32. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas, bab 20, ayat 27 sampai 38. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Alfonsin PRR, dan doa kita akan dipimpin oleh Suster Maria Wigberta PRR dengan tema Iman menghantar kita pada kebangkitan kekal. Dan para suster kita ini sedang menjalankan tugas belajar di Malang, Jawa Timur. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kebijaksanaan kepada kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan perantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 20 ayat 27 sampai 38. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu.
adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh yang ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tetapi tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman menghantar kita pada kebangkitan kekal. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini menggambarkan kepada kita akan kehidupan setelah kematian. Hal ini dapat kita lihat dari sikap orang-orang Saduki yang tidak mengakui akan kebangkitan. Sikap mempertanyakan ini merupakan suatu cara yang mereka gunakan untuk menjebak Yesus dengan maksud semoga jawaban Yesus sama seperti yang mereka harapkan. Bagi orang-orang Saduki, setelah mati, manusia akan berada di dunia yang penuh dengan kegelapan, di mana tidak ada kebangkitan, seperti yang dijanjikan oleh Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sahabat-sahabat yang terkasih, terhadap pertanyaan yang diajukan orang-orang Saduki, Yesus menjawab dengan memberikan gambaran tentang dua dunia, yakni dunia yang fana. Orang memikirkan tentang kehidupan keluarga, dalam hal ini adalah perkawinan. Namun, dalam dunia kebangkitan, kita tidak memerlukan perkawinan. Selanjutnya, Yesus menjelaskan bahwa setelah kebangkitan, setiap orang akan sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Kristus, jawaban yang diperlihatkan oleh Yesus ini mau menegaskan iman kita. Yesus mau agar kita selalu mengarahkan hati kita hanya pada Allah dan kebangkitan yang dijanjikan. Kita tidak harus mengikuti seperti yang ditunjukkan oleh kaum Saduki yang hanya menyibukkan diri, memikirkan hidup duniawi dan kehidupan keluarga atau perkawinan. Untuk itu, marilah sahabat-sahabat yang terkasih, kita memohon kepada Tuhan untuk selalu menambah iman kita, agar kita semakin percaya dan selalu yakin bahwa setelah kematian kita akan mengalami kebangkitan yang kekal, seperti yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita yang percaya kepadanya. Amin.
Marilah kita dengan penuh iman memanjatkan doa kepada Bapa yang Maha Kasih. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana menerangi dan mendampingi Bapa Suci, para uskup, dan para imam, sehingga mereka menjalankan tugas penggembalaan bagi umat Allah dengan bijaksana, sabar, rendah hati, dan tegas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa selalu berada dalam lindungan Allah Bapa Maha Bijaksana, sehingga mereka selalu bijaksana, adil, dan setia dalam melayani warganya demi kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggal secara mendadak, semoga Allah Bapa Maha Rahim mengampuni dan menerima mereka di dalam surga, mereka yang meninggal secara mendadak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga Allah Bapa Maha Murah meneguhkan iman kita akan kebangkitan Kristus, sehingga kita semakin mampu berjaga-jaga dan bijaksana dalam hidup sehari-hari demi menantikan kerajaan Allah dalam diri Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.